Asal mula sambal, warisan rasa Nusantara. Bagi orang Indonesia, makan tanpa sambal terasa hambar. Tapi tahukah kamu, sambal ternyata sudah ada sejak zaman kerajaan dulu. Sebelum cabai masuk ke Nusantara, masyarakat kita sudah membuat bumbu pedas dari lada, jahe, dan cabai Jawa. Baru pada abad ke-16, bangsa Portugis membawa cabai dari Amerika. Sejak itu, sambal berubah menjadi bumbu khas Nusantara yang kita kenal. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya sambalnya sendiri. Sambal bukan sekadar pelengkap, tapi identitas rasa Indonesia. Sambal warisan rasa dari masa lalu, yang terus menggugah selera hingga kini. Rendang, siapa yang tak kenal masakan ini? Lezat, kaya rempah, dan penuh makna. Asal-usul rendang datang dari tanah Minangkabau, Sumatera Barat. Dahulu, rendang bukan sekadar makanan, tapi simbol ketabahan dan kebijaksanaan. Orang Minang memasak daging dengan santan dan rempah selama berjam-jam, hingga kering dan tahan lama untuk perjalanan jauh pergi merantau. Begitulah cara mereka membawa rasa kampung halaman kemanapun pergi merantau. Dalam filosofi Minang, rendang melambangkan kesabaran. Karena hanya dengan waktu dan ketelatenan, cita rasanya muncul sempurna. Kini, rendang dikenal di seluruh dunia. Bukan hanya sebagai masakan, tapi warisan budaya Indonesia yang membanggakan. Siapa sih yang gak kenal bakso? Bulat, kenyal, disiram kuah hangat, makanan ini udah jadi favorit banyak orang Indonesia. Tapi, tahukah kamu, bakso sebenarnya berasal dari Tiongkok. Nama bakso sendiri diambil dari bahasa Hokkien, bakso, yang artinya daging giling. Dulu, pedagang Tionghoa membawa resep bakso ke Nusantara pada abad ke-17. Mereka mengolah daging dengan cara khas mereka, lalu perlahan berpadu dengan cita rasa lokal, kuah kaldu, sambal, mie, dan tahu. Seiring waktu, bakso jadi makin beragam. Ada bakso urat, bakso telur, bahkan bakso beranak. Kini, dari kota sampai desa, aroma kuah bakso selalu mengundang selera. Bakso bukan cuma makanan, tapi bagian dari cerita panjang kuliner Indonesia. Seblak, makanan pedas gurih yang kini jadi favorit banyak orang, ternyata punya sejarah menarik loh. Asal-usul seblak dipercaya berasal dari Bandung, Jawa Barat, sekitar tahun 2000-an awal. Namun, makanan serupa sebenarnya sudah ada sejak lama di daerah Cianjur dan Karawang, berupa kerupuk basah yang dimasak dengan bumbu bawang dan kencur. Nama, seblak, sendiri berasal dari kata dalam bahasa Sunda, yaitu, nyeblak, yang berarti, meledak, atau, menyengat di mulut, menggambarkan rasa pedas khasnya. Awalnya, seblak hanya terbuat dari kerupuk yang direndam dan ditumis bumbu kencur. Tapi seiring waktu, berkembang jadi aneka variasi, seblak ceker, seblak makaroni, hingga seblak seafood. Kini, seblak bukan cuma jajanan pinggir jalan. Ia sudah jadi ikon kuliner pedas khas Jawa Barat yang digemari di seluruh Indonesia. Yang suka seblak komen dan like. Pecel lele, siapa yang tak kenal? Hidangan sederhana ini jadi favorit malam hari di banyak warung tenda pinggir jalan Indonesia. Asal-usulnya bermula dari masyarakat Jawa Timur dan Jawa Tengah. Awalnya, pecel lele bukan makanan mewah, melainkan sajian rumahan rakyat. Kata pecel berarti dilumat atau dihancurkan, merujuk pada sambal yang diulek, bukan pada lelenya. Lele sendiri dipilih karena mudah dibudidayakan di sawah dan sungai desa. Ikan ini murah, gurih, dan mudah digoreng hingga renyah. Dari dapur desa, pecel lele kemudian menyebar ke kota-kota besar. Warung tenda khasnya, dengan lampu neon dan suara penggorengan di malam hari, jadi ikon kuliner rakyat Indonesia. Kini, pecel lele bukan sekadar lauk murah meriah, tapi juga simbol kehangatan, kebersamaan, dan cita rasa khas Nusantara. Nasi goreng, makanan sederhana yang jadi kebanggaan Indonesia. Tapi tahukah kamu, asal mula nasi goreng sebenarnya berasal dari Tiongkok, ribuan tahun lalu. Di sana, orang-orang punya kebiasaan menggoreng nasi sisa semalam agar tidak terbuang. Kebiasaan itu dibawa para pedagang Tiongkok ke berbagai negara Asia, termasuk ke Nusantara sekitar abad ke-10. Begitu tiba di Indonesia, nasi goreng beradaptasi dengan cita rasa lokal.
Bumbunya berubah dari sekadar kecap dan bawang putih, menjadi kaya rempah, ada cabai, terasi, bahkan bawang merah. Setiap daerah pun punya versi khasnya sendiri. Ada nasi goreng Jawa yang pedas manis, nasi goreng kampung yang gurih smoky, hingga nasi goreng seafood di pesisir. Kini, nasi goreng bukan sekadar makanan sisa, tapi simbol kreativitas kuliner Indonesia yang mendunia. Dari warung pinggir jalan sampai hotel bintang 5, satu hal tetap sama, aroma wangi nasi goreng selalu menggoda selera. Tapi yang paling enak ya nasi goreng buatan emak, yang setuju like dan komen. Tempe adalah makanan tradisional khas Indonesia yang telah ada sejak abad ke-17 di Tanah Jawa. Awalnya, masyarakat membuat tempe dari kacang benguk. Sebelum kedelai dikenal luas di Nusantara, ketika pedagang Tionghoa membawa kedelai ke Jawa, bahan utama tempe pun berubah, dan proses fermentasinya menghasilkan makanan bergizi tinggi yang mudah dicerna. Dalam naskah kuno Serat Centini, tempe sudah disebut sebagai makanan sehari-hari rakyat Jawa. Pada masa penjajahan Belanda, tempe mulai menarik perhatian orang Eropa, yang menyebutnya sebagai tempe, daging nabati dari Jawa. Dari dapur tradisional, tempe kini mendunia. Ia bukan sekadar lauk sederhana, tapi simbol kebersahajaan, gotong royong, dan kearifan lokal Indonesia. Tempe adalah bukti bahwa dari bahan sederhana, lahirlah warisan kuliner yang membanggakan bangsa. Yang suka tempe like dan komen. Tempe goreng, makanan sederhana yang jadi ikon kuliner Indonesia. Asalnya dari tempe, olahan kedelai yang sudah dikenal sejak abad ke-17 di Jawa, terutama di daerah Mataram. Tempe dibuat dengan proses fermentasi menggunakan jamur Rhizopus oligosporus, menghasilkan tekstur padat dan rasa khas yang gurih. Ketika minyak goreng mulai mudah ditemukan pada masa kolonial Belanda, masyarakat mulai menggoreng tempe agar lebih awet dan renyah. Dari situlah lahir tempe goreng, perpaduan sempurna antara tradisi dan cita rasa. Kini, tempe goreng hadir di semua lapisan masyarakat, dari warung pinggir jalan sampai restoran mewah. Renyah tempe goreng bukan sekadar rasa, tapi juga cerita panjang tentang kearifan lokal Indonesia. Yang suka tempe goreng like dan komen. Tahu, makanan sederhana yang sangat populer di Indonesia, ternyata berasal dari Tiongkok. Sekitar abad kedua sebelum Masehi, seorang juru masak secara tidak sengaja mencampurkan susu kedelai dengan air garam dari laut, dan terbentuklah gumpalan putih lembut yang kita kenal sebagai tahu. Dari Tiongkok, tahu menyebar ke berbagai negara Asia, termasuk Jepang, Korea, dan Asia Tenggara. Tahu masuk ke Nusantara melalui pedagang Tionghoa pada sekitar abad ke-17. Di Indonesia, tahu cepat diterima masyarakat karena rasanya yang enak, bergizi, dan mudah diolah. Muncullah berbagai varian lokal seperti tahu Sumedang, tahu Kediri, dan tahu Takwa. Kini, tahu bukan sekadar makanan, tapi juga bagian dari budaya kuliner Indonesia yang merakyat, lezat, bergizi, dan menyatu dalam keseharian. Yang suka tahu like dan komen. Tahu gejrot, jajanan khas Cirebon yang menggoda dengan cita rasa pedas, asam, dan manis berpadu sempurna. Asalnya dari Jawa Barat, tepatnya kota Cirebon, tahu gejrot mulai dikenal sejak puluhan tahun lalu. Hidangan ini dibuat dari tahu goreng yang dipotong kecil, lalu disiram dengan bumbu khas, campuran gula merah, asam Jawa, bawang, dan cabai yang diulek kasar. Kata gejrot sendiri berasal dari suara ketika kuah disiram ke dalam wadah berisi tahu gejrot. Dulu, tahu gejrot dijajakan keliling oleh pedagang dengan pikulan bambu. Kini, jajanan sederhana ini sudah merambah ke berbagai kota di Indonesia, tetap mempertahankan cita rasa khas Cirebon yang segar dan menggigit. Tahu gejrot, sederhana, tapi melegenda. Yang suka tahu gejrot like dan komen. Tahu isi adalah salah satu jajanan gorengan yang sangat populer di Indonesia. Makanan ini berawal dari tahu yang dibawa oleh para pedagang Tiongkok ke Nusantara pada abad ke-17. Awalnya, tahu hanya disajikan polos, tanpa isi atau bumbu khas. Namun, seiring waktu, masyarakat Indonesia yang kreatif mulai memodifikasi tahu agar lebih lezat dan menggugah selera. Mereka menambahkan berbagai isian seperti sayur wortel, kol, tauge, dan kadang daging cincang, lalu menggorengnya hingga renyah. Tahu isi pun menjadi jajanan rakyat yang digemari di berbagai daerah.
dengan nama yang beragam, ada yang menyebutnya tahu susur, tahu berontak, hingga tahu isi sayur. Kini, tahu isi tidak hanya dijual di pinggir jalan, tetapi juga hadir di restoran dan acara-acara besar sebagai camilan khas Indonesia yang sederhana namun melegenda. Yang suka tahu isi like dan komen. Bakso bakar. Tahukah kamu, kalau bakso bakar ternyata belum setua bakso kuah? Awalnya, bakso dikenal sebagai bola daging berkuah yang dibawa oleh para perantau Tionghoa ke Indonesia sejak abad ke-19. Tapi seiring waktu, pedagang di berbagai daerah mulai berkreasi. Di kota-kota seperti Malang dan Bandung, muncul ide baru, bakso yang dibakar di atas bara api. Bakso direbus dulu seperti biasa, lalu ditusuk, dibaluri bumbu kecap manis, sambal, dan kadang saus kacang, sebelum dibakar hingga harum dan sedikit gosong. Cita rasanya gurih, manis, pedas, dan smoky, bikin nagih siapapun yang mencicipinya. Dari jajanan pinggir jalan, bakso bakar kini jadi kuliner populer di banyak kota Indonesia. Sederhana, tapi penuh rasa dan cerita dari kreativitas anak negeri. Yang suka bakso bakar like dan komen.